selamat malam pemirsa. Tentunya berjumpa lagi bersama kami dalam program ICT for Indonesia. Dan di sini sudah ada tamu narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya pemirsa, kalau kita bicara soal teknologi di dunia, kini sudah memasuki era broadband multimedia. Tentu saja dengan melihat kondisi tersebut, MNC Group sebagai grup media terbesar dan juga terintegrasi di Asia Tenggara, tentunya ingin memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi atau dalam bidang ICT tentunya, dan juga multimedia yang ada di Indonesia dengan menghadirkan Play Media. Nah, sebelum kita membahas atau memperbincangkan terkait dengan MNC Play Media, apa sih sebenarnya MNC Play Media? Anda saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Era kecepatan informasi yang ditandai dengan boomingnya penggunaan internet sejak tahun 1990-an membuat dunia memasuki era broadband multimedia saat ini. Seluruh aktivitas kehidupan manusia sangat erat terhubung dengan koneksi data internet yang membutuhkan pita besar atau broadband berkecepatan tinggi. Berbagai kegiatan kita pun mulai tergantikan, seperti mendengarkan musik melalui streaming, menonton streaming film format HD, bermain game secara online, menyimpan file pekerjaan secara cloud, menggantikan flash disk, dan masih banyak aktivitas lainnya. Negara-negara di berbagai belahan dunia seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan negara maju lainnya telah mengadopsi teknologi fiber optik untuk menghadirkan koneksi internet berkecepatan tinggi hingga kemampuan Gbps atau gigabyte per second. Melihat kondisi tersebut, MNC Group sebagai grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara ingin memberikan kontribusi dalam perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan multimedia di Indonesia dengan menghadirkan Play Media. Dengan menggunakan teknologi maju Fiber to the Home atau FTTH yang menghubungkan jaringan sampai ke rumah pelanggan dengan menggunakan kabel fiber optik, infrastruktur jaringan FTTH ini pun memiliki beberapa keunggulan. Antara lain kemampuan untuk membawa kapasitas data yang sangat besar, ketahanan akan gangguan dari frekuensi listrik, sehingga teknologi ini membawa keunggulan dalam memberikan layanan broadband internet, interaktif TV, dan berbagai macam interaktif media lainnya yang memerlukan kapasitas yang besar. Sebagai bagian dari grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, MNC Media, Play Media dapat menghadirkan konten-konten video berkualitas dan channel eksklusif dari Indovision, serta lebih dari 18 channel yang diproduksi oleh MNC Channels, serta TV nasional terbaik seperti RCTI, Global TV, dan MNC TV. Kehadiran Play Media dalam memberikan kontribusi kepada Indonesia mentargetkan pangsa retail, perumahan, dan solusi komunikasi data bagi usaha kecil dan menengah. Ya, sekilas tadi itu adalah penjelasan terkait dengan MNC Play Media, dan untuk membahas lebih lanjut di studio sudah hadir dua orang narasumber yang menemani saya pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu untuk Anda ada Bapak Ade Cendra selaku Direktur Komersial dari PT MNC Cable Mediacom. Selamat malam Pak Ade, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian di sampingnya juga sudah ada Pak Rafdian Rashid selaku Kadif Network and Engineering dari Play Media. Selamat malam Pak Raf. Oke, tadi sudah ada sedikit penjelasan sebenarnya terkait dengan MNC Play Media. Apa sebenarnya MNC Play Media? Tapi mungkin pemirsa ingin mengenal lebih jauh lagi yang dimaksud dengan MNC Play Media itu sendiri. Saya ke Pak Ade terlebih dahulu, Pak Raf. Oke, jadi begini Mbak Rizka, sejak 2013 kita sebenarnya melakukan persiapan MNC Play Media ini suatu bisnis unit baru, ya terbaru di jajaran grup MNC Media Group. Nah, fokusnya apa? Memang fokusnya adalah bagaimana MNC dapat memberikan layanan broadband multimedia interaktif Maksudnya bagi seperti apa masyarakat Indonesia. Nah, jadi gini, tadi ada 3 kata yang sangat penting, broadband, multimedia, dan interaktif. Interaktif, ya. Nah, dimulai dengan broadband. Broadband artinya apa? Yaitu sifatnya konektivitas internet, ya kan? Nah, biasanya yang lebih cepat dari kecepatan biasa-biasa saja atau kecepatan yang lalu-lalu.
Nah, kita bicara multimedia. Sehabis daripada kecepatan akses internet yang sudah cepat tadi, yang sudah besar, bigger bandwidth. Nah, apa yang lewat di sana? Konten apa yang lewat? Ya, salah satunya adalah multimedia konten. Ya, dimulai dengan interaktif TV, kabel, ya kan? Nah, karena kita basisnya kabel dan bukan kabel biasa-biasa saja, kabel fiber optik. Nanti kita bisa bahas pada sesi-sesi berikutnya mungkin lebih detail. Nah, yang ketiga interaktif, ya kan? Apa itu interaktif? Tidak sekedar bigger bandwidth, kecepatan yang lebih cepat dari internet yang lebih dari biasa-biasa saja, lalu konten multimedia yang berkualitas, ya kan? Nah, yang ketiga memberikan interactivity. Jadi tidak hanya satu arah. Maksudnya tidak hanya satu arah, si user ini memang bisa melakukan suatu interaksi dua arah. Jadi mendapatkan kontrol. Ya, jadi bisa memberikan suatu interaksi terhadap konten yang di broadcast ke arah ke pengguna tersebut. Nah, aplikasinya apa? Mungkin kita bahas lebih lanjut. Jadi model interaktif seperti itu ya, secara langsung dengan. Jadi user tidak hanya atau subscriber tidak hanya dicekoki oleh suatu misalkan program TV yang itu dan harus memilih itu pada saat itu. Nah, tapi memiliki kontrol, ya kan? Bisa memilih pada waktu tertentu sesuai preference kebutuhan atau keinginan dari si user Nah, tersebut. itu menjadi suatu hal yang menarik karena mungkin menjadi suatu hal yang baru begitu ya, yang kita tahu terkait dengan teknologi. Tapi kalau Anda sendiri melihat perkembangan untuk teknologi yang ada di Indonesia ini seperti apa sejauh ini? Potensi Indonesia sebenarnya Mbak Rizka sangat besar. Ini terlihat dari statistik data populasi Indonesia yang keempat di dunia. Itu mencapai lebih dari 250 juta populasi. Nah, yang kedua ditambah lagi dengan rising middle class. Maksudnya adalah apa? Masyarakat ekonomi menengah terus meningkat di Indonesia. Nah, itu datanya mencapai sampai sekitar lebih dari 50% di Indonesia. Nah, yang ketiga, lebih dari 80% di Indonesia ini populasinya muda. Iya, jadi lebih dari 80% di bawah 50 tahun. Jadi kita tidak seperti China. China itu aging country. Jadi sudah banyak yang tua-tua gitu. Sedangkan kita banyak yang muda-muda. Artinya apa? Tadi middle class, kaula muda, populasi besar. Ini benar-benar target market daripada broadband, pengguna broadband internet, ya kan, dan multimedia konten. Nah, tadi kita bicara potensi. Sayangnya atau ironinya sebenarnya ini tidak dibarengi oleh perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang baik, khususnya pada sisi broadband internet fix, broadband Maksudnya internet tidak atau kabel. Baik itu dalam artian masih kurang atau memang betul. Pelaksanaannya memang tidak baik? Jadi masih kurang kalau kita bicara fix broadband internet. Memang di beberapa area di Indonesia sering ditunjang oleh mobile technology. Tapi kalau kita bicara mendeliver suatu multimedia konten interaktif yang berkualitas, itu sudah tidak cukup lagi sebenarnya, apalagi sampai ke rumah-rumah, ya kan. Nah, ini terlihat dari data penetrasi fixed broadband internet di Indonesia yang hanya mencapai 5%. Nah, kita bandingkan dengan negara Malaysia saja, negara tetangga kita sudah mencapai 36%. Singapura lebih canggih lagi, mencapai 100% atau lebih. Nah, itu kelihatan sekali bahwa kita punya gap dengan negara-negara yang lain. Nah, karena broadband internet yang tadi telekomunikasi yang penetrasi yang rendah, akhirnya terlihat juga daripada rata-rata kecepatan internet di Indonesia itu hanya mencapai 1,7 megabit rata-rata di Indonesia. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan Hong Kong sudah mencapai 10 megabit. Nah, artinya apa? Bahwa konten-konten berkualitas, video streaming yang sekarang lagi in-nya di Indonesia, YouTube dan lain-lain, Google Video, itu tidak mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Nah, ditambah lagi data penetrasi pay TV di Indonesia yang hanya mencapai 7-8% saat ini. Dibandingkan dengan yang lain, kita sangat rendah sekali. Nah, jadi artinya apa? Konten yang pay TV, konten TV yang berkualitas sulit dinikmati oleh masyarakat Indonesia atau belum tersosialisasi dengan baik. Nah, itulah data-data yang saya pikir
potensinya besar, mewakili potensinya besar, namun memang ironinya masih kekurangan dari masih sisi sangat kurang begitu ya, aksesibilitas. jadi tidak merata dan tidak menyeluruh juga untuk bisa dinikmati. Oke, kalau ke Pak Raf, mungkin saya ingin menanyakan, kalau tadi Pak Ade sempat menyinggung bahwa ini menggunakan kabel optik begitu ya. Apa sih bedanya sebenarnya dengan kalau kita menggunakan satelit, Pak? Baik, Mbak Rizka. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada permasalahan yang fundamental ya, yaitu ketersediaan multimedia konten itu sudah sangat growingnya udah sangat besar. Di satu sisi ada jurang yang besar terhadap akses konten itu sendiri. Konten ini diakses bisa dari dua mode wireless atau wireline. Wireless ini terbagi dua lagi. Ada yang pakai 3G atau 4G, ya, yang pakai handphone dan lain-lain, modem gitu. Kemudian lewat satelit. Itu near kabel istilahnya sekarang. Nah, ada lagi yang pakai teknologi kabel. Kabel ini terbagi dua juga. Ada kabel telepon, tembaga, ada kabel optik. Jadi pada prinsipnya di satu sisi konten itu udah mulai bertumbuh dengan banyak, tapi mendeliver ke end usernya ini masih ada gap di situ. Ketersediaan jaringan ini yang sangat kurang. Nah, MNC dalam hal ini melihat bahwa perlu satu terobosan. Oleh karena itu, kita kemudian melakukan kajian. Yang pasti, kalau teknologi wireless, baik lewat satelit ataupun lewat 3G, itu punya keterbatasan. Ya. Kalau satelit, ini keterbatasannya adalah satu, dia pakai antena yang cukup besar, jadi nggak efisien ya ditaruh untuk di rumah. Opsi kedua adalah menggunakan 3G. Tapi 3G pun ada problem juga. 3G problemnya biasanya kalau jumlah penggunanya mulai banyak, itu speednya mulai turun. Mulai lambat ya. Kan biasa kan, ada operator baru kita beli kenceng gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu kok sama aja. Jadi lemot juga. Jadi lemot juga gitu. Nah, yang terbaik sebenarnya memang teknologi kabel. Nah, kabel ini terbagi dua. Kalau kabel tembaga, dia rentan terhadap interferensi, satu itu. Kedua, dia speednya nggak bisa begitu tinggi, termasuk dengan kabel koaksial, itu bagian dari tembaga juga. Nah, kita kemudian memutuskan untuk menggunakan fiber optik. Kenapa? Karena fiber optik ini memberikan bandwidth yang sangat besar, kemudian dia tidak perlu listrik. Jadi kalau kita rentangkan kabel 10 kilo gitu, tengah-tengahnya kita sama sekali nggak perlu alat listrik apapun. Kalau kabel tembaga, itu rentangnya paling jauh itu hanya 5 kilo. Dan kita harus pasang perangkat aktif, perlu catur daya listrik di sini. Atau kabel koaksial juga begitu. Nah, fiber optik ini selain dia tidak memerlukan listrik, di tengah jalan, dia juga kebal terhadap interferensi radio. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah di dalam satu serabut kaca yang kecil sebesar lebih kecil dari rambut di belah 7 gitu, itu bisa kita masukkan saat ini nih bisa 32 gelombang cahaya. Satu gelombang cahaya itu speednya itu 10 giga. Nah, ini sebagai bayangannya ya Mbak Rizka ya. Mbak Rizka tahu di Jakarta ada Perpustakaan Nasional. Sekarang itu ada 600.000 judul buku. Betul. Kalau satu buku itu besar filenya, kan kita biasa di komputer ya, save file gitu, 10 megabyte. Oke. Itu totalnya nanti kalau kita kaliin 600.000 kali 10 megabyte itu 6 tera. Jadi satu perpustakaan nasional itu 600.000 judul buku itu 6 tera. Kalau kita salurkan lewat satu cahaya yang 10 giga itu hanya butuh 1,3 jam. Jadi kalau kita mau mindahin perpustakaan nasional Jakarta ke Amerika, itu hanya perlu 1,3 jam. Kurang lebih begitulah dengan cahaya. Dengan cahaya. Jadi teknologi fiber optik ini adalah teknologi masa depan.
teknologi masa depan dan mungkin teknologi baru juga yang baru kita ketahui untuk mungkin pemirsa di rumah juga baru mengetahui nih bahwa ada ternyata yang seperti ini. Betul. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi Bapak-bapak. Saya harus jeda terlebih dahulu untuk break, dan pemirsa bagi Anda yang mungkin yang ingin bergabung dengan dialog kita pada malam hari ini, silakan Anda menghubungi dua line telepon kami 0213919020 atau 0213919206. Tentu saja kami masih akan hadir kembali ke hadapan Anda sesaat lagi. Baik, kembali lagi bersama kami pemirsa di ICT for Indonesia. Kita masih membahas soal MNC Play Media, dan sekali lagi kami mengundang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini, silakan hubungi dua line telepon kami 0213919020 atau 0213919206. Dan Anda juga bisa mengirimkan SMS pemirsa ke nomor kami di 085710122440. Baik, kita langsung kembali berbincang. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan apa sebenarnya perbedaannya gitu ya. Tapi berarti lebih menguntungkan kalau kita menggunakan kabel optik tadi ya, Pak Persis. Raffi ya. Persis. Tapi bukan berarti tidak ada kelemahannya dong kalau kita pakai kabel ini. Kelemahan kabel itu hanya satu. Kalau kena pacul. Kalau dipotong ya. Kalau dipotong habis lah sudah. Putus. Tapi ya. ada antisipasi dong. Ada. Kita harus bikin jalur redundant. Jadi kalau sini putus, kita punya tim yang langsung bergerak ke situ dalam 2 jam tersambung kembali. Tapi traffic lewat jalur yang kedua gitu. Jadi cukup aman. Reliability-nya sangat tinggi. Tapi kalau dari sisi teknologinya sebenarnya perbedaan secara signifikan ini mungkin secara teknisnya untuk yang kabel dengan yang satelit itu sendiri? Yang jelas speed kalau satelit itu karena transponder di satelit tidak bisa banyak. Jadi gini, satelit itu kita bayangin seperti lahan. Ya. Dia ada, lahan itu namanya transponder. Dia ada 24 lahan. Satu lahan ini dia cuma sekarang itu 36 Mbps. Ya. Artinya ini masih jauh dari satu cahaya. Karena cahaya itu kan 10 giga. Yeah. 10.000 Mbps. Ini 50 Mbps gitu. Jauh sekali. Itu satu. Dikali 24 pun udah terbatas. Karena nggak mungkin satelit itu transpondernya unlimited, sangat banyak tuh nggak mungkin. Karena terlalu berat untuk diangkat. Oleh karena itu, cost per Mbps-nya satelit itu sangat mahal. Sekarang, cost per 1 Mbps satelit itu sekitar 25.000 per kbps. Artinya 25 juta per Mbps. Oh. Oke. Bisa di kebayang ya, kali-kali kalau itu ya. handset aja kita kan sekarang seluler mengatakan kita bisa sampai up to 7 Mbps. Iya. Kalau 7 Mbps, 1 Mbps di satelit itu ekuivalen dengan biayanya 25 juta 25 gitu. juta. Iya. Sangat mahal. Makanya yang menggunakan satelit itu rata-rata hanya perusahaan oil. Dan itu pun nggak gede-gede biasanya. Hanya ya mungkin 5-12 kbps gitu. Gitu. Jadi secara cost sangat mahal. Kedua, secara delay. Mbak Rizka mungkin sering live coverage itu ada lagi di jalan, pakai satelit itu kan ada delay ya, kalau ngomong ya. Iya. Kita harus penyiar di studio harus nunggu ya. Sekian second gitu ya. Sampai 1-2 detik. Nah, harus nunggu kan. Kalau pakai fiber optik itu sama sekali nggak ada waktu tunggu. Jadi kalau kita nelpon sekarang ke yang jauh di ujung Pulau Papua itu di Jayapura atau Merauke, itu masih lewat satelit. Itu kita harus nunggu. Halo, kalau nggak tabrakan. Nah, tapi kalau kita di dalam kota, di dalam Pulau Sumatera dan Jawa itu udah fiber optik, itu kita nelpon seperti deket gitu. Nah, dari sisi delay dia jauh lebih unggul. Oke. Mungkin yang lain kita bisa bahas banyak sekali kelebihan fiber optik. Oke, nanti kita buat tema sendiri kayaknya kalau soal fiber optik ini sendiri. Tapi jadi kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar soal teknologi ya, Pak Ade, sebenarnya siapa sih yang bisa menikmati untuk MNC Play Media ini? Apakah harus berlangganan dulu atau seperti apa? Atau siapa sebenarnya yang bisa untuk menikmati ini? Mungkin bicara seperti target market ya, Iya. Mbak Aniska. Jadi gini. Tadi sebenarnya saya mengkorelasikan dengan penjelasan Pak Raffian tentang teknologi. Ya kan? Kalau bicara satelit, peruntukannya biasanya memang di remote area.
Ya sekarang karena kita negara kepulauan memang akhirnya tetap ada butuh satelit. Ya, terutama di remote area yang tidak terjangkau oleh kabel. Nah, biasanya remote area itu biasanya kan di rural area. Ya kan? Nah, yang kedua memang satelit itu biasanya untuk broadcast, one way broadcast. Jadi benar kata Pak Rahdian, begitu dijadikan two way broadcast, nah data